Selamat siang buat setiap rekan-rekan yang ada yang menyaksikan program Berita Baik hari ini. Bersama saya dengan Boas Tony dan juga ada rekan kita Andreas maupun juga Randy selaku pembicara hari ini. Kita senang sekali bisa berjumpa kembali bersama-sama dengan rekan-rekan semua. Dan topik kita hari ini adalah melayani tanpa mengasihi. Wah, ini pasti banyak yang bertanya-tanya apakah bisa melayani tanpa mengasihi atau harus mengasihi baru bisa melayani, bahkan sebaliknya. Dan rekan kita Randy yang akan menjelaskan kepada kita semua. Dan jikalau teman-teman punya pertanyaan seputar topik yang dibahas pada siang hari ini, dapat mengirimkan ke kolom komentar dan rekan-rekan kita akan mengirimkan kembali kepada kami. Dan perlu juga saya sampaikan program ini diadakan selama 30 menit dan diawali dengan penjelasan dari Randy sekitar 10-15 menit. Kemudian kita akan ada diskusi atau tanya jawab. Baik, saya akan serahkan kepada saudara Randy untuk menjelaskan sekaligus bisa memperkenalkan diri lebih dulu buat kita semuanya. Mari. Oke, Shalom. Halo, Shalom. Bersyukur kita dapat kembali belajar firman Tuhan dan hari ini perkenalkan nama saya Randy Kristiawan. Saat ini saya melayani di Pacitan sebagai utusan Injil di Pacitan. Mungkin perkenalannya begitu saja ya. Baik. Oke. Ya, bisa apakah ini langsung? Oke, saya akan langsung menyampaikan. Hari ini kita akan belajar dengan satu topik yaitu melayani tanpa mengasihi. Bisa nggak sih kita melayani tanpa mengasihi? Itu menjadi suatu pertanyaan yang harus kita jawab dalam setiap kehidupan kita. Melayani tanpa mengasihi itu suatu hal yang harus kita dapatkan jawabannya. Namun sebelum kita membahas hal ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mungkin Pak Andreas bisa memimpin kita di dalam doa untuk firman Tuhan renungan hari ini. Saya serahkan kepada Pak Andreas untuk memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami siang hari ini siap mendengar firman-Mu, nyatakan kebenaran dan kehendak-Mu, dan urapi hamba-Mu, pendeta muda Randy yang akan Tuhan pakai menjadi saluran berkat untuk menyatakan kebenaran-Mu. Kami siap mendengar firman-Mu, dan setiap orang yang bergabung dalam layanan ini, Tuhan hadir dan menyatakan kehendak-Mu atas setiap mereka. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Andreas atas doanya. Oke, kita akan kembali dalam satu topik ini tentang melayani tanpa mengasihi. Ada nggak sih firman Tuhan menceritakan tentang orang-orang yang melayani tanpa mengasihi? Ada suatu hal yang menarik saya akan bagikan hari ini di dalam kitab Maleakhi pasal 1 ayat 6-7. Saya akan membacakan untuk pemirsa semuanya. Seorang anak menghormati bapaknya dan ibunya, seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku, tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Amin. Yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan melihat yang mendasari topik kita hari ini dalam kitab Maleakhi 1 ayat 6-7 ini. Jadi kitab Maleakhi ini ditulis untuk orang-orang Israel sesudah kembali dari pembuangan. Ketika mereka sudah pulang dari pembuangan dan mereka kembali ke tanah perjanjian mereka, tembok Yerusalem sudah dibangun kembali. Kehidupan mereka, peribadahan mereka sudah normal kembali. Tetapi namun sangat disayangkan, ada satu krisis yang terjadi, yaitu krisis secara rohani, di mana mereka, kehidupan rohani mereka, kehidupan spiritual mereka betul-betul hancur. Mereka membalut ibadah mereka dengan pelanggaran yang membuat Allah menegur Israel. Salah satunya yang kita bahas hari ini di dalam ayat ini, di mana Allah memakai Maleakhi untuk menegur orang Israel, terkhususnya para imam pada saat itu. Karena apa? Para imam menghina Tuhan.
para imam melakukan sesuatu hal yang tidak berkenan ketika mengorbankan persembahan bagi Allah. Mereka mempersembahkan persembahan-persembahan yang tidak layak, yang melanggar hukum Taurat yang ditulis oleh Musa. Ini sesuatu hal yang membuat Allah sangat marah dan menegur kehidupan para imam pada saat itu. Yang seharusnya para imam adalah orang yang melayani Allah, orang yang melayani dengan penuh kasih, tetapi di sini mereka malah menghina Tuhan. Dengan apa? Dengan tindakan-tindakannya yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Perhatikan di dalam kitab Maleakhi ini, di mana mereka mempersembahkan kurban yang cacat, mempersembahkan persembahan yang tidak berkenan bagi Allah. Ini sesuatu hal yang sangat ironis, yang seharusnya para imam dipakai Tuhan untuk menjadi berkat, untuk menjadi orang yang dapat diteladani, tetapi mereka tidak menunjukkan hal yang benar. Coba kita lihat dalam Maleakhi 2 ayat 7. Saudara Tony mungkin bisa membacakan Maleakhi 2 ayat 7. Oke. Baik, saya akan membacakan di dalam Maleakhi 2 ayat 7. Maleakhi 2 ayat 7 berkata, sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan dan orang mencari pengajaran dari mulutnya, sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Amin. Lihat, perhatikan baik-baik. Di sini para imam adalah orang-orang yang diutus Allah, tetapi mereka melakukan satu tindakan-tindakan yang tidak berkenan bagi Allah. Seharusnya mereka menjadi teladan dalam setiap pelayanan mereka, memberikan yang terbaik, mencontohkan yang terbaik, tetapi mereka melakukan suatu hal yang tidak berkenan bagi Allah. Mereka menghina Tuhan, menipu Allah. Inilah sebabnya mereka mendapatkan teguran dari Allah melalui Maleakhi. Mengapa hal ini bisa terjadi? Ini sesuatu hal yang sangat riskan yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Hal ini terjadi oleh karena apa? Melayani tanpa kasih. Ketika orang melayani tanpa kasih akan terjadi seperti para imam ini. Mereka tidak menghormati Tuhan. Mereka tidak melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Bibir mereka berkata kepada Allah sebagai Bapa, tetapi tindakan mereka tidak berkenan kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang munafik. Ibadah mereka rusak dan cemar oleh karena dosa mereka. Seringkali ini juga terjadi dalam kehidupan kita saat hari ini. Ketika kita melayani tanpa kasih kepada Allah, akan melahirkan kehidupan-kehidupan yang tidak menghormati Allah. Melahirkan kehidupan-kehidupan yang tidak berkenan kepada Allah. Sesuatu hal yang kita kerjakan yang seharusnya untuk kemuliaan Allah, tetapi malah untuk menyenangkan kehidupan kita, menyenangkan pribadi kita, bukan untuk kemuliaan Allah. Ini suatu penyakit yang harus kita singkirkan. Jadi melayani tanpa mengasihi itu bisa, tetapi efeknya adalah kehidupan itu akan menjadi kehidupan yang tidak menghormati Allah. Kehidupan yang tidak mencintai Allah sesungguhnya. Melakukan segala sesuatunya dengan sia-sia, dengan ogah-ogahan, dengan suatu hal yang tidak berkenan bagi Allah, sehingga dampaknya ketika melayani tanpa mengasihi. Inilah yang dilakukan oleh para imam pada saat itu. Mereka memang kelihatan secara kasat mata mereka melakukan hal yang baik kelihatannya, tetapi hati mereka jauh dari kasih kepada Allah. Dengan bukti apa? Mereka mempersembahkan persembahan-persembahan yang tidak berkenan bagi Allah. Mereka melanggar hukum Taurat yang ditulis oleh Musa. Ini satu hal yang sangat mengerikan. Bagaimana dengan kita saat ini? Sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai orang yang dipanggil menjadi murid-murid Tuhan. Apakah kita melayani hanya sekedar rutinitas, sekedar untuk memenuhi jadwal-jadwal kita yang sudah terpampang, yang sudah dimasukkan nama-nama kita? Apakah pelayanan kita sebatas itu? Ataukah kita melayani tanpa kita menghidupkan kebenaran firman Tuhan? Jadi firman Tuhan hanya slogan dalam hidup kita. Hanya slogan dalam status-status media sosial kita. Tetapi kita tidak pernah menghidupkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Berhati-hatilah. Ketika hal itu terjadi dalam kehidupan kita,
kita akan menjadi orang-orang yang jatuh di mana kita tidak menghormati Allah. Jadi dampak ketika melayani tanpa mengasihi, itu adalah kehidupan yang tidak menghormati Allah. Karena kasih itu sangat penting. Jadi hal yang dapat kita lakukan adalah melayani dengan kasih. Karena apa? Ketika hidup kita melayani tanpa kasih, hanya rasa lelah yang kita dapatkan. Karena kita melakukan sekedar kewajiban untuk memenuhi tanggung jawab yang sudah dijadwalkan dalam hidup kita. Tanpa kasih, maka pelayanan yang kita kerjakan hanyalah seperti uap, yang hanya muncul sesaat tetapi hilang kemudian. Karena apa? Kasih tidak ada dalamnya. Ketika kasih tidak ada di dalamnya, itu pun akan membawa motivasi kepada motivasi yang tidak benar. Di mana engkau akan mencari popularitas, engkau hanya mencari pujian bagi diri sendiri, pengakuan bagi diri sendiri, ketika pelayanan itu tanpa kasih kepada Allah. Ini yang harus kita renungkan dalam hidup kita. Satu hal yang memiliki resiko besar ketika melayani tanpa kasih. Melayani tanpa kasih bisa, tetapi punya resiko yang besar. Engkau akan jatuh di dalam dosa dengan tidak menghormati Allah, melakukan hal yang sia-sia dalam setiap kehidupan kita, menghina Tuhan, membohongi Tuhan, seperti yang dialami oleh orang-orang Israel dan para imam pada saat itu. Maka dari itu, dasarilah pelayanan kita dengan kasih. Karena kasih adalah buah roh yang menjadi tanda dalam setiap kehidupan orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus. Setiap orang yang percaya kepada Kristus memiliki tanda dalam setiap kehidupannya. Tuhan berkarya dalam kehidupannya, buah roh ada dalam kehidupannya, salah satunya adalah kasih. Hendaknya kasih itu menjadi dasar atas pelayanan kehidupan kita. Hidup kita adalah kehidupan yang telah diubahkan oleh Tuhan. Hati kita adalah hati yang telah diubahkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, kerjakanlah segala sesuatu dengan melihat Yesus, di mana dia sudah menteladani kehidupan pelayanan yang luar biasa. Ketika Yesus datang ke dalam dunia, dia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Sebaiknya kita sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus, orang yang telah menerima pendamaian di dalam Kristus, kita menteladani hidup seperti Kristus dalam melayani dengan penuh kasih. Dasar Kristus adalah ketika melayani di dalam dunia ini bagi orang-orang berdosa adalah kasih. Kita, kalau kehilangan kasih, kita adalah orang-orang yang lupa diri. Karena kita pun hidup oleh karena belas kasihan Tuhan. Sebab engkau dan saya diselamatkan bukan karena perbuatan-perbuatan kita, tetapi oleh karena kasih karunia Allah yang telah dinyatakan di atas kayu salib bagi kita. Barang siapa yang percaya kepada Dia, kita akan diselamatkan hidup kita. Oleh karena itu, milikilah kasih dalam hidup kita. Teladanilah Kristus dalam hidup kita. Milikilah mata seperti mata Kristus yang penuh dengan belas kasihan. Milikilah tangan seperti tangan Kristus yang penuh dengan tindakan-tindakan yang real, tindakan-tindakan yang nyata, yang memberkati banyak orang. Milikilah kaki seperti kaki Kristus, yang siap melangkah dimanapun Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, mari pada saat hari ini, kita bangun pelayanan kita di dalam kasih yang Allah nyatakan dalam hidup kita, dengan memandang Kristus sebagai dasar pelayanan hidup kita. Karena Kristus sudah membuat pola yang harus kita teladani dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, hal ini menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Kita dimampukan untuk mendasari pelayanan kita dengan penuh rasa hormat, takut akan Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena hidup kita melayani di dalam kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada host. Ya, wow, thank you banget. Ada satu statement yang saya dapat dan ini sungguh menguatkan bahwa ketika kita melayani tanpa kasih itu seperti uap. Wow. Iya, betul. Seperti uap yang begitu saja hilang, tapi kita nggak mendapatkan apa-apa. Tetapi ketika kita melayani dengan kasih, maka itu akan selalu menjadi hal yang berkesan dalam hidup kita untuk terus mengabarkan kasih bagi orang-orang di sekitar kita. Betul. Ada banyak komentar dan juga respon dari teman-teman.
ada dari, mungkin ada yang mengenal ini, Ika Ningsi Handayani, selamat melayani, dan suatu saat Sepertinya kita kenal saya. bersama-sama juga Kenal live saya juga. bersama-sama ya. Ini pengalaman beliau dalam hal pelayanan luar biasa, dan juga kita ada komentar dan bisa ditanggapi oleh rekan kita Andreas. Melayani itu dengan hati sama seperti Yesus, jadi otomatis melayani itu pastilah mengasihi. Kalau tak mengasihi pekerjaan pelayanan, tentu tidak berkenan di hadapan Tuhan, di mata Tuhan. Oleh rekan kita Andreas, ini kalau berbicara tentang pelayanan dengan kasih, pasti kita sama-sama memiliki pemahaman. Tetapi bagaimana kita menjalani, tentunya kita sama-sama punya bagian masing-masing. Dan kita serahkan kepada rekan kita Andreas untuk memberikan tanggapan maupun pemahaman tentang hal ini. Baik. Ya, terima kasih Brother Boaz Tony untuk kesempatannya. Berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan melalui hambanya, Pendeta Muda Randy, sangat menarik sekali melihat dan menyikapi tentang pelayanan dan kasih yang di era modern ini tidak serta-merta kita bisa mengukur bahwa segala sesuatu pasti didasari oleh kasih. Sangat-sangat tidak mudah di era yang milenial dengan berbagai macam hal yang kemudian dunia tawarkan dan berbagai macam tantangan yang kemudian menggoda para, khususnya dalam konteks ini adalah pelayan Tuhan. Menanggapi dari komentar tadi bahwa pelayanan dengan kasih itu sedikit berbeda, saya itu tidak terjadi secara otomatis, membutuhkan sebuah keberanian untuk memprioritaskan, sehingga kalau otomatis kan berarti seperti tombol yang otomatis ya, artinya tidak membutuhkan sebuah komitmen dan lain sebagainya, berarti ya begitu aja lah, enggak. Tapi pelayanan dengan kasih itu membutuhkan sebuah keberanian berkorban dan berkomitmen melakukan sesuatu yang berdasarkan kita sudah mendapatkan. Dan berkaitan dengan apa yang hambanya Pendeta Muda Randy disampaikan, sangat menarik, membuka jendela cara berpikir kita, mindset kita, melihat dan mengerjakan pelayanan yang Tuhan percayakan dalam konteks kita hamba-hamba Tuhan, baik itu full timer maupun juga yang bukan full timer, bahwa di era yang milenial ini tidak segampang apa yang kemudian kita bisa ungkapkan melayani ya harus dengan kasih, tanpa kasih kita nggak bisa melayani. Yes, itu kebenaran, tapi yang terjadi sangat sedikit orang yang melakukan berdasarkan itu. Apalagi di tengah era modern dan berbagai macam tantangan bahkan kepentingan yang ada. Di era yang sebelumnya pun orang-orang Israel melakukan kesalahan yang sama. Kenapa? Mereka melayani tanpa kasih, tanpa penghormatan, tanpa kekhususan, dan bahkan tanpa sesuatu yang kemudian dilakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, di era yang modern ini, apakah dan tanda-tanda seperti apakah melayani dengan kasih atau melayani tanpa kasih? Nah, itu sangat perlu kita perhatikan dan waspadai. Baik apakah kita sebagai hamba Tuhan sepenuh full timer, sepenuh waktu, maupun juga orang-orang percaya, jemaat, atau mereka yang terlibat dalam pelayanan mimbar. Mari kita memperhatikan di era modern ini, apakah kita melayani dengan kasih atau seperti ungkapan Tuhan di kitab Maliaki tadi, kita membawa roti di meja Tuhan dengan kenajisan, dengan lain sebagainya. Di era modern ini, apalagi dengan ibadah yang live, orang bisa dengan suka-suka datang kepada Tuhan, bangun tidur, nggak mandi, nggak pakai pakaian yang menghormati dan menunjukkan siapanya di hadapan Tuhan. Ya, apakah itu menjadi sebuah ukuran kita mengasihi Allah? Nah, itu. Jadi saya diberkati dengan pemberitaan firman pagi hari ini, mengingatkan, bahkan juga menolong kita untuk waspada melihat apakah kita sudah melayani dengan kasih. Nah, di sini saya ingin menambahkan ada korelasinya dengan apa yang kita bicarakan dalam beberapa waktu yang lalu, ya, maupun juga yang sebelumnya, bahwa kita melayani itu karena kita sudah menerima. Hamba-hamba Tuhan, kita melayani karena kita sudah menerima, bukan sedang mencari sesuatu.
Nah, menerima apa? Ya tentu menerima anugerah dari Tuhan, kasih kan itu ya. Untuk jemaat-jemaat, keluarga-keluarga Kristen, orang-orang muda Kristen, masing-masing kita, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, bahwa ketika kita melayani Tuhan pun, datang ke gereja, bersekutu, ambil bagian dalam pelayanan, satu hal kebenaran yang tidak bisa kita lupakan, bahwa kita sedang tidak ingin mencari, tetapi kita sedang ingin menunjukkan bahwa kita sudah menerima sesuatu yang dari Tuhan, sehingga apa yang kita lakukan itu sebagai bentuk ungkapan syukur, kasih kita kepada Allah. Sehingga ketika kita melayani, maka pelayanan kita akan menunjukkan sebuah nilai-nilai yang kemudian bahwa kita sudah merasakan kasih itu. Nah, saya sangat ketika mendengarkan hambanya tadi, Pendeta Muda Randy menyampaikan firman Tuhan, kemudian pemikiran manusia saya berkata, mungkinkah di era milenial ini, itu yang sedang terjadi sesungguhnya. Hamba-hamba Tuhan, para pekerja gereja, bahkan jemaat Tuhan, sungguhkah mereka membawa roti ke meja Tuhan, bukan roti yang najis, bukan kehidupan yang najis, atau mereka suka-suka saja datang ke Tuhan, suka-suka saja melayani. Nah, itu menjadi sebuah menggelitik dalam pikiran saya di era modern ini. Jadi begitu. Jadi melayani dengan kasih itu bukan otomatis, membutuhkan sebuah keberanian untuk melakukan sesuatu sekalipun kita tidak mendapatkan apapun. Tetapi ketika kita meyakini bahwa kita melayani, melakukan itu karena sudah menerima yang dari Tuhan, maka wow, tidak ada yang dapat bisa membatasi kasih. Sehingga ya untuk apa kita bisa berkhotbah bagus, bahasa Ibrani bagus, tanpa kasih ya. Ke 1 Korintus 13 kan nggak ada gunanya, seperti tong mengerincing. Artinya sangat-sangat riskan di era yang sekarang ini memang menjadi berharga melayani dengan kasih itu. Karena tema ini saya rasa relevan dengan yang sekarang ini. Banyak orang bisa melayani, tapi belum tentu mereka melayani dengan kasih. Wow, super. Pak Buas, Pak Pendeta Muda Randy, super. Yaitu sepenggal dari apa yang bisa saya sampaikan. Ya, thank you buat Andreas. Dan ada komentar dari Thomas Soaya. Dia menyampaikan, amin, kita hidup karena belas kasihan Tuhan Yesus. Ini sungguh menguatkan buat kita semua. Kadang-kadang banyak hamba Tuhan yang benar melayani, tapi apakah mereka melayani dengan kasih? Dan yang bisa tahu adalah Tuhan sendiri ya. Karena apakah berkenan atau tidak itu semua di hadapan Tuhan. Tapi kembali lagi ada satu statement yang saya dengar dari Pendeta Muda Andreas berkata bahwa itu semua melalui proses. Dan proses itu nggak mudah. Karena di dalamnya ada didikan, ada tempahan dan sebagainya, sampai kita memahami, menyadari bahwa kita hidup karena kasih karunia Tuhan. Sehingga ketika kita melayani pun itu karena kasih karunia Tuhan. Nah, saya akan kembali ke rekan kita Randy. Bagaimana menjalani sebuah proses sehingga menemukan satu makna yang begitu dalam tentang melayani dengan kasih. Pastinya ini berbicara kembali tentang melayani dengan kasih. Ya, terima kasih Kak Tony. Kita perlu menyikapi hal ini dengan sikap yang sadar bahwa melayani itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Kalau saya bisa mengartikan bahwa pelayanan itu adalah anugerah. Kalau kita sadar bahwa itu adalah satu kesempatan anugerah yang Allah berikan, mari kita bangun untuk kita mengasihi, melayani dengan kasih, kita bangun dulu pribadi kita. Dengan sadar bahwa kita pun hidup oleh karena belas kasihan Allah. Seperti tadi yang sudah banyak dibicarakan, kita sadar bahwa kita adalah orang yang sudah diselamatkan oleh karena anugerah saja. Bukan dengan perbuatan kita, bukan dengan kebaikan-kebaikan kita, tetapi oleh karena kasih karunia yang Tuhan sudah nyatakan, sehingga itu menjadi dasar yang paling penting yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saya mengutip khotbah Yesus di bukit, yang di dalam Matius pasal 5 ayat 3 ya kalau tidak salah, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka mempunyai kerajaan surga.
Jadi suatu hal yang kesadaran bahwa kita adalah orang yang bangkrut terlebih dahulu. Orang yang bangkrut, orang yang miskin di hadapan Allah, yang hanya membutuhkan belas kasihan Allah. Ketika hal itu sadar dalam kehidupan kita, ketika itu kita khotbahkan dalam kehidupan kita sehari-hari terus-menerus, maka itu akan membangun kehidupan kita untuk hidup di dalam kasih. Karena apa? Karena dari situ kita sadar, kita pun hidup karena kasih. Masa kita mau melayani tanpa kasih? Kan itu suatu hal yang bertentangan. Kalau hal itu kita lakukan, kita berarti orang yang tidak tahu malu, orang yang tidak tahu diri dalam melakukan setiap tindakan-tindakan, sedangkan Kristus yang sebagai juru selamat dan Allah kita pun dia telah melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita, menyatakan kasihnya yang begitu luar biasa. Masakah kita, orang yang telah ditebus oleh Kristus, kita tidak melayani dengan kasih? Jadi dasar kita bangun dulu nih, dasar utama untuk melayani dengan kasih itu dengan kesadaran bahwa kita ini betul-betul orang yang telah bangkrut di hadapan Allah, kita butuh pertolongan Allah, kita butuh belas kasihan Allah. Setelah itu kita sadar, kita membangun hal itu, kita harus bertindak dengan penuh kasih. Seperti lagu pujian yang mungkin sering kita dengar, berikanku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Ya, jadi kita harus memiliki sikap kehidupan yang memang betul-betul penuh dengan belas kasihan seperti Kristus. Oleh karena itu, mengapa Kristus itu menjadi manusia untuk kita? Karena supaya kita tahu pola yang harus kita ikuti. Karena di dalam dunia ini tidak ada satupun pola yang kita layak untuk kita teladani. Karena apa? Karena manusia ini sudah tercemar oleh karena dosa semua. Hanya satu pribadi yang datang ke dalam dunia yang memberikan satu pola yang benar, pola yang kudus, pola yang suci, yaitu hanya Yesus. Sehingga kita dapat mengikuti kehidupan Yesus dalam kehidupan kita. Seperti inilah yang menjadi panggilan hidup kita sebagai orang yang sudah ditebus oleh Kristus. Jadi alangkah sangat disayangkan orang-orang yang telah dipanggil, telah ditebus oleh Kristus, hidup di dalam tidak di dalam kasih, maksud saya, tidak hidup di dalam kasih. Itu sangat disayangkan. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk melihat Kristus yang dimana dia sudah memberikan satu pola yang baik, teladan yang luar biasa, untuk kita ikuti, sehingga kita tidak lagi mementingkan diri kita sendiri. Kita belajar untuk menaruh pikiran, perasaan, hati kita seperti Kristus, yang ada di dalam Kristus. Filipi pasal yang kedua ayat 5 itu dikatakan seperti itu ya. Demikian tambahan dari saya, untuk melayani tanpa mengasihi ini kita harus buang jauh-jauh. Memang bisa melayani tanpa mengasihi, tetapi kita harus melayani dengan kasih oleh karena Tuhan Yesus. Demikian. Amin. Luar biasa ya. Tak terasa ya program kita itu sudah hampir 30 menit karena memang waktu kita hanya 30 menit. Dan ini merupakan pertanyaan dari rekan kita yang menyaksikan. Saya akan tampilkan dan bisa ditanggapi oleh Pendeta Muda Andreas dan juga nanti ada Saudara Randy bisa menyimpulkan juga. Oke, boleh Pak Pendeta, saya mau tanya, bagaimana kalau seorang pelayan ada masalah dengan satu keluarga dan suatu saat pelayan ini harus melayani keluarga tersebut, sementara hubungan antara keluarga dan pelayanan tersebut tidak akur. Nah, dari rekan kita Andreas bisa memberikan tanggapan. Ya, oke. Pertanyaannya bagaimana kalau seorang pelayan tidak punya masalah dengan satu keluarga dari jemaat yang dia layani, kemudian sekali waktu dia kemudian diundang dan kemudian suruh melayani keluarga itu, kan gitu toh? Pertanyaannya. Lalu bagaimana? Nah, sikap seperti apa yang kemudian dibutuhkan dari seorang pelayan itu? Saya mengutip dari kitab Filipi 2, seperti yang tadi Pendeta Muda Randy disampaikan, ayat yang ke-5, kemudian ayat 6 sampai ayat yang ke-8, bahwa ketika kita ingin melayani dengan kasih, kita harus menjadi seorang pelayan yang rela. Yang pertama apa? Rela tidak dihargai. Nah, ini nggak gampang ya. Ketika orang masih mencari penghargaan,
maka nilai atau penghargaan, penghormatan, oh hamba Tuhan berarti harus dihormati, oh jemaat harus tunduk dan lain sebagainya, maka kita tidak akan mampu melayani dengan kasih. Kenapa? Karena kita hanya akan respect kepada orang-orang yang menghormati kita. Yang kedua, rela berkorban. Berkorban apa? Ya, banyak hal kalau berkaitan dengan pertanyaan Thomas Wa ini tadi, bahwa kita harus berkorban perasaan. Ya mungkin kita merasa benar ya, dan memang penyakitnya hamba Tuhan itu merasa paling benar ya. Tetapi ingat bahwa Yesus sudah melakukan kebenaran pun tetap ditolak ya. Dan bahkan harus menyangkal, memikul salib. Nah, mungkin sebelum melayani kita harus mengatakan kepada pihak keluarga yang punya persoalan, punya masalah, kita harus rendah hati untuk mengakui kesalahan sekalipun kita tidak salah. Kita harus mencoba menyampaikan atau mengungkapkan bahwa saya sudah, mungkin kalau perselisihan pendapat dan lain sebagainya, kita datang pribadi, kemudian kita ngobrol, dan kemudian ujung-ujungnya kita menyampaikan maaf kalau saya selama ini sudah mengecewakan atau sudah menjadi batu sandungan, saya minta maaf. Nah, itu benteng kasih karunia yang dibangun oleh iblis akan hancur, sehingga kasih karunia pelayanan yang kita kerjakan akan sangat memberkati keluarga itu. Nah, jadi untuk saudara Thomas Wa, kalau seorang pelayan yang menghadapi persoalan itu harus dimulai dari pelayan, harus mulai dari hamba Tuhan. Ya, untuk apa? Mulai, sekalipun persoalan itu dimulai oleh orang lain, tetapi kita harus punya keberanian untuk dengan rendah hati tadi rela tidak dihargai, rela berkorban, dan rela tidak dianggap. Nah, ketiga kerelaan ini akan menolong kita mampu melayani dalam segala situasi tanpa mengurangi kasih, tetapi dengan sepenuh hati dan dengan sepenuh kasih kita bisa melayani siapapun. Kenapa? Karena kita dipanggil untuk menyatakan kasih Allah. Nah, itu jadi jangan sampai persoalan kekecewaan, kemarahan, kepahitan membuat kita tidak mampu menyatakan kasih Allah, maka itu menjadi sesuatu yang sangat berat dalam dunia pelayanan ke depan. Oleh karena itu, di kesempatan ini saya sampaikan kita harus memulai mengasihi. Ya. Mengasihi itu yang paling berharga seperti apa? Mengasihi orang yang tidak mengasihi kita. Nah, itu baru nilai kasih yang Tuhan terapkan. Jadi kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, ya, melayani orang yang mengasihi kita, melayani orang yang peduli dengan kita tidak terlalu sulit. Nah, tetapi melayani orang yang tidak mengasihi kita, yang tidak peduli dengan kita, nah itu yang menjadi sangat berharga bagi Tuhan. Haleluya. Wow, terima kasih ya. Ada satu hal yang sudah disampaikan, bahwa ketika kita melayani, kita juga rela untuk tidak diakui dan sebagainya. Dan kembali kepada Randy, sekaligus juga menutup kita, apa menjadi tanggapan Randy, nanti saya serahkan kepada rekan Pendeta Muda Andreas untuk menutup dalam doa. Namun sebelumnya kita mendengarkan penjelasan dari Randy dan juga memberikan kesimpulan buat kita semua. Oke, terima kasih Pak Tony, terima kasih Pak Pendeta Muda Andreas yang sudah memberikan kita masukan juga. Satu hal yang menarik memang ketika seorang hamba Tuhan itu memiliki satu masalah. Tapi seperti yang tadi saya katakan, bahwa di dunia ini tidak ada orang yang bisa melayani dengan sempurna kecuali Yesus Kristus. Ini bukan satu pembenaran, tapi ini adalah satu fakta. Karena kita adalah orang-orang yang tinggal di dalam dunia yang penuh dengan dosa, di dalam dunia yang sangat sekali riskan orang-orang bisa jatuh di dalam dosa. Oleh karena itu, kita harus memandang pelayanan itu kepada Kristus. Apalagi ketika kita mau datang berbakti, mau datang beribadah, bukan melihat hamba Tuhannya, tetapi melihat bagaimana Kristus yang telah menyelamatkan setiap kehidupan kita, dan yang menjadi Tuhan atas kehidupan kita, menjadi Allah atas kehidupan kita. Nah, bagaimana kita menyikapi dengan pertanyaan tadi? Kita harus betul-betul sungguh-sungguh untuk belajar seperti Kristus. Kita masih ingat tentunya ketika Yesus disalibkan. Dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi sesuatu hal, hati seorang pelayan itu adalah hati yang mau siap mengampuni juga.
Hati seorang pelayan adalah hati yang siap mengampuni. Siapapun itu yang sedang bersalah kepada kita, kita harus siap mengampuni terlebih dahulu. Oke lah, kalau ada terjadi permasalahan seperti itu, kita bereskan terlebih dahulu. Bukan untuk saling menghakimi, bukan untuk saling mencari pembenaran diri, tetapi mencari jembatan bagaimana membangun hubungan kembali dengan baik. Yang pastinya hubungan yang betul-betul Tuhan kehendaki. Sehingga ketika itu diselesaikan, adanya pengampunan, dan saya percaya dan yakin bahwa Tuhan akan memulihkan hubungan itu, bahkan pelayanan hamba Tuhan itu, keluarga yang sedang bermasalah itu juga akan semakin hari semakin dipakai Tuhan secara luar biasa. Jadi hal ini saya akan simpulkan seperti ini. Jadi melayani tanpa mengasihi memang satu hal yang pernah dan orang mungkin pernah melakukan hal itu. Tetapi itu tidak baik. Karena apa? Akan mengakibatkan kita jatuh di dalam dosa. Seperti kitab Maleakhi tadi yang katakan bahwa para imam ketika melayani tidak dengan kasih, mereka jatuh di dalam kehidupan yang berdosa, kehidupan yang tidak menghormati Allah, menipu Allah. Mari pada saat hari ini, sebagai kesimpulan saya bahwa kita pandang Kristus sebagai teladan yang harus kita ikuti ketika kita melayani Tuhan. Ketika kita hidup di dalam dunia ini sebagai orang-orang percaya, engkau dipanggil menjadi gerejanya Tuhan untuk bercahaya, untuk menjadi terang. Melalui apa? Melalui kesaksian hidup kita. Melalui setiap pancaran kasih Kristus yang Tuhan sudah curahkan dalam hidup kita. Dan bagi yang belum percaya pada saat hari ini kepada Kristus, inilah yang kami tawarkan. Suatu berita kabar baik, suatu sukacita terbesar yang datangnya dari sorga, yang turun ke dalam dunia ini, yang menjadikan satu teladan kehidupan yang layak untuk diikuti. Dia kudus, dia suci, dan dia telah memberikan satu pola pelayanan yang luar biasa untuk kita mengikuti dia. Ketika kita mengikuti dia, maka kita akan menerima kehidupan kekal dalam kerajaan sorga. Ini kasih Allah yang begitu luar biasa. Jadi bagaimana? Tergantung bagaimana hidup kita hari ini. Merespon hal ini. Apa yang harus kita lakukan? Mari kita mengevaluasi diri kita. Sudahkah kita sungguh-sungguh melayani itu dengan kasih? Atau hanya sekedar rutinitas saja? Atau hanya sekedar mencari kepentingan-kepentingan diri sendiri? Kiranya hal ini dapat menjadi berkat bagi kita semuanya. Tuhan memberkati. Ya, Oke, terima kasih buat Randy ya. Halo, Pak Tony. Dan saya akan tampilkan beberapa komentar yang dimana Thomas Wah berkata terima kasih buat apa yang sudah disampaikan, sungguh menguatkan. Dan juga ada yang menyampaikan bahwa Amin sangat memotivasi, terima kasih. Dan ada juga yang berkata bahwa Amin indah motivasi untuk melayani dalam situasi yang sangat sulit, namun harus mengasihi. Pelayanan yang mengasihi orang yang memusuhi kita sekalipun. Wow, ini komentar-komentar yang sangat baik dari rekan-rekan. Dan ini yang terakhir sekaligus sebagai penutup dari rekan kita Pendeta Muda Andreas. Dan menjawab secara singkat, kemudian menutup program kita siang hari ini. Dan saya persilakan kepada Andreas untuk menjawab dan sekaligus mengakhiri program kita. Ya. Bagaimana kemudian caranya untuk dapat memberi pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita? Maka kita harus menyadari dan mengingat bahwa hidup kita ini adalah hidup oleh karena pengampunan yang daripada Tuhan. Maka kalau Tuhan saja mau mengampuni kita, masa kita nggak bisa mengampuni? Apakah kita lebih daripada Tuhan? Itu secara ekstrimnya. Jadi saya mau katakan kalau Bapak atau saudara yang menyampaikan ini, saya berdoa Tuhan memberikan kekuatan, keberanian untuk saudara memberikan pengampunan. Karena Tuhan kita adalah Allah yang mengampuni, saudara juga sekarang ini ada karena pengampunan Tuhan. Karena itu jangan pernah menahan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada saudara. Amin. Maka Tuhan akan memulihkan hidup dan memberkati kehidupan saudara. Amin, amin, amin. Baik, saya serahkan kepada Andreas untuk menutup. Ya, oke. Mari kita berdoa ya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, bersyukur kesempatan siang hari ini melalui layanan Facebook maupun YouTube Kabar Baik dan Pengharapan ini. Tuhan memberkati, bahkan kuasa
serta otoritas Amin. Tuhan melawat setiap orang yang bergabung bersama-sama dalam layanan ini, melalui sharing kami, melalui firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memulihkan setiap kami untuk menjadi pelayan-pelayan yang melakukan dengan kasih, oleh karena kasih Allah sudah Tuhan curahkan, limpahkan dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu, Bapak Boas Tony, Bapak Pendeta Muda Randy, Pak Febi Timotius, bahkan juga hamba, biarlah kiranya mulut nafis bibir kami semakin dikuduskan untuk menyatakan kebenaran dan kemuliaan Allah. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah iman Tuhan kuatkan, bahkan yang memiliki pergumulan ekonomi Tuhan memberkati dan mencukupkan mereka. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Haleluya. Amin, mewakili rekan-rekan semua yang bertugas, baik yang di depan layar maupun juga di belakang, di balik layar, kita semua sungguh diberkati dan kiranya senantiasa menjadi berkat buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa di hari-hari berikutnya. Tuhan Yesus Sampai memberkati. jumpa, Tuhan memberkati. Amin. Amin. Tuhan memberkati.